luar sana atau siapapun itu yang menjadi korban kekerasan, kalian harus berani untuk berbicara, kalian harus berani untuk bangkit, kalian harus berani untuk membela diri kalian. Saya Irma Rizmi dan di sini saya berperan sebagai Marta. Oke, halo, saya Linda Adu dan di film ini saya berperan sebagai Orpa. Halo, saya Salem Ratuke. Di sini saya berperan sebagai Berta. Untuk karakternya sendiri seperti apa sih dari kalian masing-masing? Kalau karakter Marta di sini seorang wanita yang tertindas, yang mengalami kekerasan seksual dan dampaknya itu terbawa sampai ke keluarga. Oke, kalau Orpa di sini menggambarkan seorang ibu yang sangat kuat, sangat tangguh, yang rela melakukan apapun untuk anak-anaknya dia dan keluarganya dia. Kalau dari Berta sendiri, di sini Berta berkarakternya itu cewek yang periang. Fun fact-nya, Berta di sini umur 17 tahun, jadi menggambarkan mewakili anak milenial zaman sekarang. Contohnya dengan memegang handphone, selalu bawa handphone. Pokoknya Berta tuh sebagai anak yang ceria, periang, tapi diterpa badai dan dia harus kuat karena papanya meninggal, mamanya harus kuat juga, terus kakaknya juga mendapatkan pelecehan. Pokoknya Berta di sini harus kuat. Nah, untuk tantangannya sendiri nih kan film tentang isu kekerasan, ya kan? Seperti apa sih tantangannya bagi kalian masing-masing? Apalagi tadi Berta perannya juga nantang ya. Kalau tantangannya pasti ini pertama kali kita debut, ini film pertama kita tidak ada basic sama sekali di teater atau apapun itu, dan ya tantangannya kita harus berani mengeksplor diri kita di luar dari identitas kita sendiri. Itu yang paling penting, dan yang pastinya kita harus bermain pakai perasaan dan hati, dan apapun yang dilakukan dalam hati pasti akan tersampaikan dengan baik. Itu sih. Oke, kalau Orpa, kan di sini Orpa adalah seorang ibu ya. Kebetulan saya juga seorang ibu, tapi seperti yang tadi sudah teman-teman nonton, itu Orpa dari awal sampai akhir kayaknya nangis terus. Nah, itu tantangan terbesarnya itu menangis. Kalau misalnya dari pribadi kan, ya menangis untuk apa, alasan apa? Tetapi karena ya namanya kita dikasih tantangan seperti itu, karakter seperti itu, mencoba untuk memasukkan karakter Orpa ke diri saya, bukan jadi Linda lagi tapi Orpa. Dan itu seperti yang Irma bilang, kita melakukan sesuatu dengan jujur, pasti hasil yang dikeluarkan pun akan baik, yang dihasilkan pasti baik. Kalau dari Berta kayaknya sudah terwakilkan sama kakak dan mama. Tapi waktu awal dikasih naskah setebal ini kayak berpikir apakah bisa untuk fit in, bisa masuk ke dalam karakter atau tidak. Tapi puji Tuhan kita juga punya acting coach di situ, jadi banyak membantu juga acting coach. Terus kita juga ditempa di satu tempat. Jadi kadang-kadang beberapa dialognya mama pun kita hafal, dialognya kakak pun kita saking setiap harinya berkomunikasi, dan bukan lagi panggil Salum, bukan lagi panggil Irma, bukan lagi panggil Mama Linda, tapi akhirnya kita membiasakan diri untuk panggil Berta, Kakak Marta, dan Mama. Terbawa sampai sekarang juga. Ini saat kalian bertiga ini kan ikut audisi ya, ini pemilihannya kan castingnya kan dari berapa ribu banyak, dan terus ini film pertama kali bertiga kan Mbak sama Berta. Ini sebelumnya sudah belajar acting atau tidak ada di acting coach pas keterima? Oke. Gimana? Kalau dari saya sih sama sekali tidak pernah belajar acting, dan kebetulan kalau waktu itu saya dicari ikut ke rumah, disamperin ke rumah. Memang tahu ada open casting, tapi waktu itu saya berpikir buat film di Rote kayaknya nggak mungkin deh. Jadi ya benar-benar nggak tertarik karena saya merasa saya nggak punya bakat. Tapi akhirnya dicari, samperin ke rumah, disuruh casting. Iya. Aku juga. Marta. Aku dipilih juga. Sudah hari terakhir ya kayaknya. Sudah putus asa semuanya kalau karakter Marta ini nggak akan dapet. Tapi dengan tuntunan Tuhan mungkin diperkenalkanlah saya dari teman kuliah saya ke salah satu casting director, dan awalnya saya pikir tidak percaya juga, kayak abal-abal, masa mau buat film di NTT kan
pakai orang lokal lagi. Jadi ya, tapi dengan dorongan dari teman-teman, cobalah. Jadi udah, oke, saya, dan isunya juga saya rasa sangat kuat di sini. Jadi saya mau. Tapi kalau misalkan bisa masuk Oscar itu perasaan kalian seperti apa? Apalagi ini pertama. Jadi aku masih bingung juga ini, belum ada kebayang. masih Saya mimpi. belum bayangkan kan seperti apa. Speechless. Untuk saat ini jalani aja. Jalani aja dulu, mau bawa kemana? Oke. Saat ibadahnya aja main film aja bangga, apalagi sekarang udah masuk. Iya. Gak nyangka juga berarti. Gak nyangka. Iya. Kemarin aja kan seperti yang teman-teman tadi pasti tahu ya, buat film itu nggak gampang, akan ada banyak dramanya. Kemarin itu selesai aja, Masih itu banyak udah drama. yang kita yang udah syukur banget. Itu aja sih, udah bisa tayang di bioskop juga ya. Udah syukur, kita nggak menyangka sampai. Menangnya PFI lagi. Iya, Itu tidak menyangka. Bonus. Film ini apakah ingin memfokuskan diri untuk di dunia peran atau seperti apa? Pengen sih, pengen sih. Iya. Respon dari NTT, warga NTT gimana? Ikut bangga, ikut bangga. banget. Karena kan kalau Awalnya mungkin pesimis ya Mam ya. ya, tapi kalau dibilang mungkin ini film pertama yang dari PH buat yang benar-benar pakai anak-anak NTT yang sama sekali tidak punya pengalaman apa-apa. Kan kalau biasanya ada PH-PH lain, ada artisnya kan. Ini kali pertama, jadi yang benar-benar luar biasa. Artinya setelah debut kalian yang Moncer ini udah ada tawaran belum sih mungkin? Ini sudah ada, ini udah. Horor Tumbal Darah judulnya, nanti tanggal 4 tayang di JAV. Tapi nanti bakal di bioskop mungkin tahun depan, jadi mohon doanya, jangan lupa nonton. Artinya merubah hidup kalian. Mungkin nih ada yang latar belakang Aisin tadi. Iya, Mungkin saya. Mungkin itu gimana mungkin? Apakah sudah melepas dan memilih fokus di sini atau masih Ayo, enggak sih? ayo. Untuk saat ini masih aktif, tapi ya nggak tahu nanti kedepannya bagaimana, nggak tahu, belum tahu. Apa ya? Dulunya. Baru selesai kuliah dan ya itu masih nyari-nyari juga. Akan ada tawaran belum ada nanti. Mungkin ada tapi belum. Amin. Berarti akan stay semuanya di Jakarta nih? Kita belum stay balik. Kalau diperlukan, kalau ibu produser perlukan, Ya. kita datang. Apa sih yang ingin ditampilkan dalam anti kekerasan perempuan ini? Film ini apa? Kalau saya berbicara, saya melihat dari Pulau Rote ya, karena kebetulan saya tinggal di Rote, dan Rote itu adalah satu pulau kecil yang dimana kita masih hidup dengan budaya adat istiadatnya masih kuat. Kalau yang saya lihat secara pribadi di Rote itu masih ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam suatu rumah tangga menikah, dalam keluarga itu si istri harus bisa melahirkan seorang anak laki-laki, karena bagi mereka laki-laki adalah segala-galanya. Seperti itu. Dan kalau di Rote karena adat istiadatnya masih sangat kuat, terkadang kalau ada persoalan-persoalan seperti kekerasan dan lain sebagainya, kadang-kadang itu masih diselesaikan secara adat. Apa yang ingin disampaikan dalam film? Yang ingin kami sampaikan, kita ingin bilang bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, dan kebanyakan kalau yang terjadi misalnya dalam satu rumah tangga ada anak-anaknya yang mungkin salah jalan atau anak-anak yang menjadi korban sesuatu, biasanya yang disalahkan itu ibu, karena selalu berpikir bahwa seorang ibu, seorang wanita tugasnya adalah mendidik anak dan lain sebagainya, tanpa disadari bahwa tanggung jawab untuk mengurus anak berdua, suami dan istri. Jadi ini kami sampaikan bahwa untuk kalian semua di luar sana, khususnya perempuan, dilahirkan menjadi seorang perempuan itu adalah hal luar biasa. Kalian perempuan-perempuan di luar sana atau siapapun itu yang menjadi korban kekerasan, kalian harus berani untuk berbicara, kalian harus berani untuk bangkit, kalian harus berani untuk membela diri kalian, karena kalian sangat berarti dan kalian masih punya masa depan yang panjang.